Tapi kalau sudah masuk ke hilir, jangan maksain nanam tanaman di pinggir sungai persis karena itu memang saya Indra dari KPS Touring Sait Ciamis, Pak. Tadi dikatakan sama Bapak bahwa di sepanjang sungai itu jangan bangunan semua dong, gitu kan? Harus ada pohon-pohonnya, gitu Pak. Ya Pak. Gitu. Ya. Nah, tapi Pak, kalau saya lihat lagi Pak, ya tentang peraturan garis simpanan Pak. Jadi vegetasi yang bisa ditanam di dalam garis simpanan itu kan terbatas Pak. Dikatakan tidak boleh tanaman-tanaman pohon-pohon yang tinggi gitu loh Pak. Jadi saya hanya vegetasi sayur-sayuran saja. Nah, sementara kami juga pernah Pak di lapangan menemukan kami ingin menanam pohon buah-buahan, tapi saya pikir itu sepadan sungai. Dan kami berpikir Pak, jangan-jangan kita merangkak dong. Masa KPS kasih contoh yang tidak baik gitu Pak. Baik, mengenai itu Pak, mohon ada pertimbangan agak gitu, apakah boleh gitu atau bagaimana? Kalau boleh kan kalau kita melanggar peraturan juga Pak. Terima kasih Pak Mario. terima kasih. Pak Bale mohon izin untuk menjawab. Yang pertama adalah mengenai tanaman sempadan. Gimana sih tanaman sempadan? Yang pertama, lebar garis sempadan kita mesti tahu ya, semuanya sudah ada aturannya, tinggal ditarik garis pakai meteran, oh sekian itu garis sempadan, atau menggunakan kondisi alamiahnya yang ada, itu membuka sempadan itu dengan peraturan atau dengan kondisi alamiahnya. Terus tanamannya apa saja yang bisa ditanam? Secara umum tanaman yang bisa ditanam adalah tanaman yang memang ada di situ. Jenis tanamannya ya Pak. Jangan introduksi tanaman lain. Tanaman yang memang ditemukan sempadan itu kita lihat ke hulu dan ke hilir. Oh ini tanamannya yang ada itu adalah aren misalnya. Atau tanaman besar nggak ada juga di sempadan itu. Ya itu setelah ketemu itu itu adalah jenis-jenis tanaman, termasuk tanaman yang di pinggir sungai. Ada rumput mungkin rumput mantang-mantangan, ada yang rumput siperus namanya. Pokoknya sepanjang sungai itu apa tanamannya itu boleh ditanam, tanaman aslinya. Nah kemudian kenapa tanaman-tanaman keras itu restriksi, tidak boleh, tapi harus tahu di mana tempatnya. Jadi tempatnya tanaman keras itu kalau di sungai di tengah sama hilir Bapak sekalian, itu agak jauh dari sungai, itu baru tanaman keras. Karena tanaman itu korelasinya dengan penggenangan. Kalau sering tergenang banjir, tidak akan ada tanaman keras yang muncul kecuali mangrove. Ya. Sehingga tanaman keras itu biasanya mundur sampai di daerah peri-peri bagian atas. Tanaman bawahnya itu herbs, tanaman pendek itu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke atas, ke daerah perbukitan gunung, tanaman keras itu nempel di pinggir sungai Pak, kanan kiri sampai bentuk kanopi. Nah kalau tempat KPS itu ada di hulu, itu tanaman keras di pinggir sungai persis, itu tidak apa-apa. Seperti sungai-sungai yang ada di sekitar situ Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah masuk ke hilir, jangan maksain nanam tanaman di pinggir sungai persis karena itu memang sungai di sekitarnya situ tidak seperti itu. Kecuali ada sungai yang di sekitar situ yang kayak gitu, ditiru nggak? Gitu ya sekalian. Jadi kita memang berkaca pada alam yang ada di situ. Tetap, nah ini ada sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul, yang sudah kebacut bertanggul, di dalam tanggul jangan ditanami Bapak sekalian. Bahayanya kan banjir. Kan dengan ditanggul, ada tanggul, sisi dalam tanggul itu udah harus bersih, ditanami macam-macam, ini berbahaya untuk sungai secara keseluruhan, itu bisa banjir. Gitu. Itu untuk menjawab Mas Indra dari Ciamis. Jadi saya ulangi, pertama, cari tanaman-tanaman endemik yang ada di situ. Pergilah ke atas 1 kilo 2 kilo ke bawah untuk mencari tanaman apa yang ada di situ. 2, profil tanaman di situ itu ditiru lagi boleh. Tapi kalau kemudian Bapak mau menemukan sungai yang bertanggul, di dalam tanggul jangan ditanami.
Ini adalah aturan teknisnya, karena pada saat menghitung banjir itu sudah mengeliminir tanaman yang ada di dalam tanggul itu. Dan di tanggul juga tidak boleh ditanami. Kalau di tanggul ditanami, tanggulnya akan bisa bocor, rusak dan sebagainya. Itu aturan teknisnya.